Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan umur yang panjang, tubuh yang sehat, dan semoga insyaallah kedepannya kita ini tetap mendapatkan hidayahnya, mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, insyaallah. Baiklah, mari kita memasuki materi kita, yaitu tentang cabang iman. Dan secara garis besar itu tentang cabang iman adalah yang pertama, ada yang berkaitan dengan hati. Yang kedua, ada yang berkaitan dengan lisan. Dan yang ketiga, ada yang berkaitan dengan amal perbuatan. Dan insyaallah yang kita bahas pada kesempatan bahagia ini yaitu cabang iman tentang memenuhi janji. Yang kedua, mensyukur nikmat. Dan yang ketiga, memelihara lisan. Dan yang terakhir yaitu menutup aib orang lain. Dan sebelum masuk materi kita lebih mendalam, tapi insyaallah kita apa tujuan pembelajaran kita dulu. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan cabang iman, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Dan yang kedua adalah menyatakan bahwa cabang iman itu adalah ajaran Islam. Dan yang ketiga adalah menerapkan sikap tanggung jawab tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Itulah tujuan pembelajaran kita. Baiklah, insyaallah kita masuki yang pertama, yaitu cabang iman tentang memenuhi janji. Baiklah, definisi tentang memenuhi janji, tentang pengertiannya, yaitu pengertian tentang memenuhi janji. Salah satu cabang iman yang penting adalah memenuhi janji, al-wafa bil ahad, yaitu menjalankan apa yang telah disepakati atau dijanjikan Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam Islam, memenuhi janji adalah bentuk pengamalan iman yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan akhlak mulia. Baik, kita lanjut, yaitu dalil dan hadis memenuhi janji. Yang pertama adalah surah Al-Isra. Dan penulis janji itu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah berjanji, maka laksanakanlah janji itu. Jangan kita tunda atau sengaja kita lupa. Karena kita sudah berjanji, maka akad. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uquda. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Akad. Ya. Harus kita, kalau kita orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, maka apabila kita berjanji, maka harus kita tepati. Tidak boleh tidak, ini wajib. Ini dalam Al-Quran diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Ya, selanjutnya yaitu hadis dari Rasulullah SAW
Rasulullah SAW mengajarkan bahwa memenuhi janji adalah tanda-tanda keimanan sejati. Sebaliknya, orang yang tidak memenuhi janji menunjukkan ciri-ciri kemunafikan. Nah, tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, jika ia berbicara, ia berdusta. Dan yang kedua, jika ia berjanji, ia tidak menepati. Dan yang ketiga, dan jika diberi amanah, dia berkhianat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tanda-tanda orang munafik itu, yaitu orang-orang yang berbicara ya berdusta, dia berjanji tidak menepati, dan dia diberi amanah, dia berkhianat. Kalau kita dikatakan orang-orang munafik, ya Allah ya Rabb, neraka tempatnya orang-orang munafik itu. Semoga insya Allah kita semua ini tidak tergolong orang-orang munafik, dan insya Allah selalu menepati janji. Kita next, yaitu yang selanjutnya. Nah, ini ya jenis-jenis janji. Ada berapa jenis janji? Insya Allah banyak, tapi hanya 2 saya masukkan. Yaitu janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah melaksanakan ibadah wajib seperti sholat. Ini kewajiban kita sebagai umat Islam, wajib, tidak boleh tidak. Karena ini janji kita kepada Allah. Sebelum kita lahir ada berapa yang dikatakan ya, kita berjanji kepada Allah. Bahkan dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Ya. Ada ulama mengatakan kita tidak keluar dari rahim ibu kita apabila kita tidak ada yang kita pegang, ada yang kita bawa ke akhirat. Nah, sholat ini adalah kuncinya surga. Salat ini adalah pegangan untuk kita bawa ke akhirat. Nah, kalau kita sudah berjanji dan kita laksanakannya, maka kita dikatakan orang-orang munafik, orang-orang ingkar, orang-orang yang tidak melaksanakan apa yang kita ucapkan waktu kita di dalam rahim ibu kita. Makanya terkadang ada orang meninggal keluar dari rahim ibunya karena dia tidak mau pegang janji itu. Maka kita hidup keluar di permukaan bumi ini, berarti kita punya tanggung jawab dan janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salat. Yang kedua adalah puasa, dan selanjutnya adalah zakat. Sebagai orang muslim, maka laksanakanlah puasa dan keluarkanlah zakat. Yang selanjutnya adalah berkomitmen menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, lanjut. Janji kepada sesama manusia. Pertama adalah memenuhi kesepakatan dalam transaksi akad atau kontrak. Selanjutnya adalah menepati janji, lisan atau pernyataan kepada orang lain. Oke, next. Yaitu keutamaan memenuhi janji. Apa keutamaannya memenuhi janji? Yang pertama adalah meningkatkan keimanan. Iman kita tambah meningkat. Insya Allah kita tambah bercahaya, kita tambah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita selalu memenuhi janji itu. Insya Allah ya, iman kita tambah kuat. Allah memberikan rahmat, memberikan cahaya kepada kita kalau selalu menepati janji. Yang kedua adalah membangun kepercayaan. Nah, kita orang bisa dikatakan orang dipercaya. Ini si B saja karena dia selalu mempunyai janji. Kita selalu diberikan kepercayaan kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah mendapat pahala. Dari mana dari pahala? Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan pahala. Kalau kita memenuhi janji itu, insya Allah kita mendapatkan pahalanya. Pahalanya luar biasa, tak terhingga. Yang selanjutnya adalah menjadi cerminan akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita selalu menjanji, keutamaannya sangat luar biasa, menjadi cerminan akhlak Rasulullah. Kita mengikuti akhlak Rasulullah. Kalau kita mengikuti akhlak Rasulullah, insya Allah kita selamat dunia wal akhirat. Inilah tentang memenuhi janji. Yang selanjutnya kita melangkah ke materi selanjutnya, itu tentang mensyukuri nikmat. Cabang mensyukuri nikmat. Oke, baik. Tentang mensyukuri nikmat, pengertian tentang mensyukuri nikmat. Ya,
Mensyukur nikmat salah satu cabang iman yang sangat penting dalam Islam adalah mensyukuri nikmat. Syukur adalah bentuk rasa terima kasih dan penghargaan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya, baik berupa materi, kesehatan, pengetahuan maupun nikmat iman. Dalam Islam, syukur berasal dari kata syakara, yang artinya berterima kasih. Dalam Islam, syukur berarti mengakui bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan yang diridhoinya, menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah melalui ucapan hati dan perbuatan. Jadi kita pandai-pandailah bersyukur. Karena orang-orang pandai-pandai bersyukur, insya Allah menambahkan, bahkan berlipat kali lipat. Nah, sebagaimana yang dalilnya tentang yaitu tentang menikmati syukur, yaitu dalilnya surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Luar biasa. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, ini kata Allah. Ini Allah berkata, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Akan tetapi, ini kata Allah, la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau kita tidak mensyukuri, mendapatkan kekayaan banyak, harus syukuri dan rajin bersedekah. Kita mendapatkan, kita miskin, kita syukuri. Maka insya Allah suatu saat nanti Allah memberikan rezeki yang lebih banyak. Penting pandai-pandai dalam bersyukur. Jangan menjadi orang pelit. Dan kita sebagai orang-orang, kalau laki-laki mendapatkan wajah ganteng, bersyukur. Kita mendapatkan wajah pas-pasan, syukur. Mendapatkan istri yang cantik, syukur. Mendapatkan istri yang jelas, syukur. Semuanya syukuri. Pandai-pandai bersyukur. Kalau kita bersyukur, insya Allah Allah memberikan kebahagiaan, Allah memberikan kenikmatan, Allah memberikan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang ayat. Yang selanjutnya adalah hadis. Ya, sungguhnya menakjubkan urusan seorang mukmin karena semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur dan itu adalah kebaikan baginya. Ya. Dan jika ia ditimpa musibah, ia bersabar dan itu pun kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini betul-betul orang-orang bersyukur. Biar ditimpa musibah, dia bersabar, kebaikan baginya. Insya Allah kalau dia bersabar, innallaha ma'as-sabirin. Kita bersama dengan Allah kalau kita bersabar. Dan dalam artian kita pandai-pandai bersyukurlah, insya Allah. Selanjutnya bentuk-bentuk mensyukuri nikmat. Ada berapa bentuk-bentuk mensyukuri nikmat? Ada yang syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan. Ya, syukur dengan hati itu mengakui bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain, ada dukung, ada peramal, ada meyakini itu jangan sekali-kali. Kalau kita mendapatkan kekayaan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah menanamkan keyakinan bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah syukur dengan lisan. Ya, mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk penghargaan kepada Allah. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, mendapatkan harta dan sebagainya, kita ucapkan
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah mengingatkan orang lain tentang nikmat Allah agar mereka ikut bersyukur. Yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan. Ya. Syukur dengan perbuatan adalah menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang bermanfaat dan diridhoinya. Yang selanjutnya berbagi dengan sesama seperti bersedekah dan membantu orang yang membutuhkan. Jadi ini syukur dengan perbuatan adalah apabila kita mempunyai kelebihan harta, jangan untuk diri kita sendiri. Kapan untuk diri kita sendiri? Ingat, dalam kubur. Dalam kubur itu harta kita menjadi ular besar. Bahkan harta itu menjadi malapetaka bagi kita. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yuhma 'alaiha fi narihim wa fatuqu wajibahum wa junubum wa zuhurum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Harta itu kalau kita tidak sedekahkan, kita tidak syukuri, menjadi setrika. Apa-apa yang kita disetrika, muka kita, belakang kita, dada kita. Hadza ma kanastum, rasakan karena kita menjadi pelit, mendapatkan siksaan di akhir nanti. Bagaimana di kuburan, ular-ular besar akan menghancurkan kita, bara api akan kita dimasukkan, akan memakan bara api kita dimakan, kita akan disiksa bagi orang-orang yang pelit. Maka marilah kita pandai-pandai membantu orang-orang lain, orang-orang yang bisa diberikan, insyaallah. Oke, taib. Yang lanjut, next, nikmat yang harus disyukuri. Yang pertama adalah nikmat iman dan Islam. Ini harus. Yang kedua adalah nikmat kesehatan kita ini harus disyukur. Alhamdulillah saya sehat, saya bugar, dan sebagainya kita syukuri. Yang selanjutnya nikmat rezeki, kita mendapatkan kekayaan rumah, ada rumah kita, ada mobil kita, alhamdulillah. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah nikmat ilmu. Oke, baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang iman, cabang iman tentang menjaga lisan. Pengertiannya yaitu salah satu cabang iman yang penting adalah menjaga lisan, yaitu mengendalikan ucapan agar tidak menyakiti orang lain, tidak berdusta, dan selalu berkata yang baik, ya, baik berupa materi, kesehatan, pengetahuan, maupun nikmat iman. Lisan adalah bagian tubuh kecil yang memiliki pengaruh besar terhadap kebaikan atau keburukan seseorang. Ucapan yang keluar dari lisan mencerminkan hati dan iman seseorang. Nah, ini pengertiannya bahwa lidah ini tak bertulang, tapi pengaruhnya besar. Bahkan lidah ini menjerumuskan ke dalam surga, dan terkadang lidah ini menjerumuskan masuk ke nerakanya Allah, tergantung dari seseorang itu. Oke, baik. Ya, perilaku menjaga lisan. Yang pertama adalah menghindari dusta. Jangan sekali-kali kita sebagai hamba Allah berdusta. Yang selanjutnya adalah menghindari namimah atau mengadu domba. Nah, ini mengadu domba terjadi sekarang kita ini, yaitu alhamdulillah ada kemarin selesai pilkada, ada beberapa kabupaten aman, tapi ada salah satu kabupaten juga tidak aman, bahkan tidak ada yang mau kalah. Dia mau semua jadi bupati. 03 mau jadi bupati, 02 juga mau bupati. Ya, karena yang satu ini para pendukungnya kita yang menang, bakal mengadu domba, ini curang dan lain sebagainya. Padahal itu jangan sekali-kali mengadu domba, karena ini lisan ini tidak bertulang tapi tajam ini. Yang selanjutnya adalah
Tidak berkata kasar, jangan sekali-kali berkata kasar. Sebelum kita berkata, maka berkata dengan baik. Yang selanjutnya adalah membiasakan ucapan-ucapan yang baik. Kalau kita selalu berucap yang baik, insya Allah akan terbiasa. Bahkan sampai kembali kepada Allah, selalu kita berkata yang baik, insya Allah. Yang selanjutnya adalah menghindari gibah atau menggunjing. Yang terjadi juga di masyarakat, selalu gibah sedikit-sedikit. Kita gibah orang lain sedikit-sedikit, gibah orang lain, jangan sekali-kali. Kalau kita menggibah orang, maka seakan-akan kita memakan darahnya saudara kita. Yang selanjutnya adalah keutamaan menjaga lisan. Sangat istimewa orang-orang yang menjaga lisan itu. Utamanya yang pertama adalah menunjukkan kesempurnaan iman. Yang kedua adalah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah membangun keharmonisan sosial. Dan yang keempat adalah menghindari dosa besar. Ini menghindari dosa besar bagi orang-orang yang menjaga lisannya. Makanya saya mengajak marilah kita senantiasa menjaga lisan kita. Kalau tidak bisa kita berkata yang baik, diam saja. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dikatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kata-kata baik. Kalau Anda tidak bisa berkata baik, aw liyasmut, atau diam, itulah selama-lamanya iman. Kita lanjut ke cabang iman yang keempat, yaitu tentang menutup aib orang lain. Sebagaimana kita lihat pengertiannya apa, pengertian dari menutup aib orang lain. Salah satu cabang iman yang sangat dianjurkan adalah menutup aib orang lain, yaitu menjaga dan tidak menyebar kekurangan, kesalahan atau hal buruk tentang seseorang yang tidak diketahui oleh orang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk menjaga kehormatan dan martabat sesama manusia dengan tidak membuka aib mereka. Nah, inilah kita sebagai hamba Allah, jangan sekali-kali membuka aibnya saudara kita. Pada siapa yang membuka aibnya saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti akan membuka juga aib kita, akan dilebarkan. Seperti inilah kelakuan si A, seperti ini dilakukan si B, maka dibukakan. Sebetulnya kita akan ditutup aib kita di akhirat, ternyata dibuka karena kelakuan kita di dunia ini. Cobalah tutup rapat-rapat, kecuali kita dibutuhkan untuk mempertanggungjawabkan, karena dengan asbab ini dibuka, selesai masalah, maka bolehlah kita membuka permasalahan itu. Tapi kalau memang tidak dibutuhkan, tutup rapat-rapat saya. Insya Allah Allah melindungi kita. Semoga kita insya Allah tetap menjaga diri kita dan menutup aib saudara-saudara kita. Yang selanjutnya pentingnya menutup aib orang lain. Pertama adalah menunjukkan keimanan. Menunjukkan keimanan, sangat luar biasa. Yang selanjutnya adalah menjaga keharmonisan sosial. Yang selanjutnya adalah menghindari fitnah dan dosa. Yang selanjutnya menjaga kehormatan diri sendiri. Sangat luar biasa. Yang selanjutnya adalah perilaku menutup aib orang lain adalah tidak menyebar informasi buruk tentang orang lain, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Selanjutnya adalah mengingatkan secara baik dan pribadi jika melihat seseorang melakukan kesalahan. Selanjutnya adalah tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Selanjutnya adalah menjauhkan diri dari pembicaraan buruk atau ghibah yang membuka aib seseorang.
Dan yang terakhir adalah memaafkan kesalahan orang lain dan tidak mengungkitnya kembali. Jadi mari kita sebagai umat Islam insya Allah menjaga atau menutup aib saudara kita, jangan dibuka. Jangan sekali-kali kalau kita menutup aib saudara kita, insya Allah maka Allah akan menjaga. Coba kita, apa yang kita lakukan di permukaan bumi hanya untuk beribadah. Kalau ada saudara kita mau ditutup, tutup saja. Buat apa gunanya kita membuka aib saudara kita? Tidak ada gunanya. Melainkan Allah murka kepada kita. Bahkan seseorang banyak tidak menyukai kita kalau kita membuka aib saudara kita. Baiklah, insyaallah inilah materi kita yang saya paparkan pada kesempatan ini, yaitu yang pertama adalah tentang memenuhi janji, dan yang kedua adalah mensyukuri nikmat, dan yang ketiga menjaga lisan, dan yang terakhir adalah menutup aib saudara kita. Yang ke 1 sampai ke 4 ini mari kita menjaganya. Kalau kita menjaganya, insya Allah kita bagian dari orang-orang yang beriman, kita bagian dari ahlullah, kita bagian dari orang-orang yaitu keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.